Perhatikan gambar berikut, kaleng susu dan drum minyak. Kedua benda tersebut merupakan bangun ruang yang berbentuk tabung. Pada bangun tabung terdapat sisi atas, sisi alas, dan selimut. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk lingkaran dan selimut berbentuk persegi panjang. Pada bangun ruang tabung terdapat sisi sebanyak 3. Kemudian rusuknya ada 2 yang melengkung. Dan tidak terdapat titik sudut. Untuk mencari volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Sedangkan untuk mencari luas permukaan tabung sama dengan 2 kali pi kali R kali R ditambah tinggi tabung. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan volume dan luas permukaan tabung berikut. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka untuk mencari luas alasnya adalah pi kali jari-jari kali jari-jari. Kemudian kalikan dengan tinggi tabung. Pi sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 28. Kita coret yang bisa dicoret 7 dengan 7. 7 dibagi 7 dapat 1 dan 7 dibagi 7 dapat 1. Sama dengan 22 kali 7 kali 28. Sama dengan 4.312 cm kubik. Selanjutnya, untuk mencari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali pi kali jari-jari kali jari-jari ditambah tinggi. Kita masukkan angkanya 2 kali 22/7 kali 7 kali dalam kurung 7 ditambah 28. Kita coret yang bisa dicoret 7 dengan 7. 7 dibagi 7 dapat 1. 7 dibagi 7 dapat 1. Sehingga didapat 2 kali 22 adalah 44 kali 1, yaitu hasilnya 44 cm dikali 7 ditambah 28 sama dengan 35 cm. Sehingga didapat 44 cm kali 35 cm. Luas permukaan tabungnya sama dengan 1540 cm persegi. Kita hitung volume sudah diketahui, tinggi diketahui, maka kita akan mencari luas dulu. Saya tulis di bawahnya di sini. Luas alas tabung atau luas lingkaran
sama dengan volume tabung kemudian dibagi dengan tinggi tabung. Kemudian hasilnya adalah berapa? 1540 cm kubik dibagi dengan 10 cm sama dengan hasilnya adalah 154 cm persegi. Setelah ketemu luas, maka kita akan menghitung jari-jari. Saya lanjutkan di sini. Luas alas sama dengan PR kuadrat atau luas lingkaran. Luas alas sama dengan luas lingkaran alasnya di sini. Kita akan mencari R sama dengan 22/7 kali R kuadrat. Luasnya di sini sudah diketahui 154 cm persegi. Kemudian kita menghitung jari-jari R kuadrat. R kuadrat sama dengan 154 cm persegi dibagi dengan 22/7. Caranya bagaimana kok bisa? Kita bisa membuat bantuan seperti ini. Dari kalimat di sini 154, kemudian 22/7, kemudian dikalikan R kuadrat. Untuk mengetahui R kuadrat sama dengan 154 dibagi dengan 22/7, kita lihat di sini, kita buat segitiganya. 154 ini adalah yang di atas, ini yang lebih banyak, dan ini menjadi pembilang. Apabila yang ditanyakan kita tutup di sini 154, maka hasilnya adalah 22/7 dikalikan dengan R kuadrat sama dengan yang ini. Apabila kita mencari R kuadrat, kita tutup R kuadratnya, maka 154 dibagi dengan 22/7. Itu cara mencari R kuadrat. Selesai. Kemudian di sini kita bisa merubah dari pembagian menjadi perkalian. 154 cm kuadrat kemudian dikalikan, di sini berubah, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Bagi 22 dapat 1, dapat 7. Sama dengan 7 kali 7, 49 cm kuadrat. Ini adalah R kuadratnya. Kemudian kita cari R-nya. R sama dengan akar dari 49 cm persegi sama dengan 49 ini adalah 7 kali 7, maka R-nya adalah 7 cm. Selesai. Ini adalah hasilnya. Terima kasih. Ini adalah cara mencari jari-jari tabung apabila di sini volume dan tinggi tabung diketahui. Terima kasih, semoga bermanfaat. Soalnya di sini ada sebuah tabung, di sini jari-jari alas lingkarannya, jari-jari lingkarannya adalah 14 cm. Kemudian tingginya yang ditanyakan, kemudian volume diketahui. Lanjut kita kerjakan. Volume rumusnya sama dengan, kita jawab di sini, volume sama dengan luas alas. Luas alas adalah luas lingkaran, pi R kuadrat, kemudian kali tinggi tabung. Kemudian setelah kita masukkan rumus, kita masukkan nilainya yang sudah kita ketahui. Volume adalah 30.800 cm. 30.800 cm kubik sama dengan, kita masukkan P-nya menggunakan 22/7 karena di sini jari-jarinya adalah kelipatan 7. 22/7, kemudian saya kalikan dengan jari-jarinya 14 cm kali 14 cm, kemudian saya kalikan dengan tingginya berapa belum diketahui. Kemudian tetap di sini 30.800 cm kubik sama dengan,
ini kita bisa meringkas 7 ini saya bagi 7 1, 14 dibagi 7 mendapat 2. Kemudian 22 dikalikan dengan 2 hasilnya yaitu 44 kemudian saya kalikan dengan 14. Kita hitung dulu, saya hitung di atas ini 44 kali 14. Ini pun kita juga bisa menghitung cepat. 4 kali 4 6, nyimpan 1 di sini. Kemudian 4 kali 1 4 ditambah dengan 16 20 di sini nyimpan 2. Kemudian 4 dikalikan 1 4 tambah 2 4 di sini. 4 kali 1 4. Kemudian hasilnya di sini adalah 6 616 satuannya apa? Cm kali cm per segi. Kemudian saya kalikan tinggi dari ini 30.800 cm kubik sama dengan 616 cm per segi kali tinggi. Dari sini kita bisa mencari T. Bagaimana cara mencari T-nya? Kita bisa membuat segitiga di sini. Saya tulis di sini untuk mempermudah mencari T-nya. Di sini adalah 30.800. Saya tulis di atas 30.800. Kemudian saya tulis di sini 616. Kemudian saya kalikan dengan T. Di sini kita mencari 30.800. Saya tutup 30.800-nya. Hasilnya adalah 616 kali tinggi. Apabila saya tutup 616-nya, maka hasilnya adalah 30.800 dibagi dengan tinggi. Yang di atas ini adalah pembilang. Apabila kita tutup 1, ini adalah yang ditanyakan. Apabila yang ditanyakan adalah T kita tutup saja. Hasilnya bagaimana? T sama dengan 30.800 dibagi dengan 616. Itu cara mencari T lebih mudah. Saya tulis di sini T sama dengan 30.800 cm per segi cm kubik dibagi dengan 616 cm per segi. Nanti hasilnya di sini adalah cm. Mengapa kok cm? Karena di sini cm per kubik kemudian dibagi dengan cm per segi. Kemudian hasilnya adalah kita bagi dengan menggunakan porogapit. 30.800 dibagi dengan 616. Di sini 3 angka dibagi tidak bisa, berarti 4 angka dibagi. 3080 dibagi dengan 616 mendapat 5. 5 kali 6 di sini 30, nyimpan 3. 5 kali 1 5, 5 tambah 3 8. Kemudian 5 kali 6 30 dikurangi hasilnya 0. Di sini masih ada 01, saya taruh di atas, hasilnya adalah 50 cm. Tingginya adalah 50 cm. Ini adalah mencari tinggi ketika apabila volume dan jari-jari alas diketahui.